Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Putri, NPM 205020079. Di sini saya akan menerangkan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Langsung saja, adapun materi yang akan saya bahas mengenai definisi siklus akuntansi perusahaan dagang, lalu ada kegiatan akuntansinya, lalu ada pengelompokan transaksi, lalu ada tahap siklus akuntansi, dan yang terakhir ada siklus akuntansi perusahaan dagang itu sendiri. Langsung saja ke pembahasan pertama, ada definisi. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan akuntansi. Nah, dalam kegiatan akuntansi, laba atau rugi suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biasanya dihitung menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Lalu harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, itu dihitung. Lalu setelah menghitung harga pokok penjualan, dalam kegiatan akuntansi juga ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut bisa menggunakan cara langsung ataupun cara tahapan. Saat melakukan perhitungan akuntansi perusahaan jenis ini ada 4 komponen penting, yaitu ada pembelian, pengeluaran, penjualan, dan pendapatan. Lalu yang selanjutnya ada pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Jurnal khusus dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu ada jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Nah, untuk jurnal pembelian, sesuai dengan namanya, jurnal pembelian merupakan sebuah jurnal yang dapat digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan atau harta lainnya secara kredit. Pembelian secara tunai pun akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Transaksi rutin sering terjadi memiliki sebuah kolom khusus dalam jurnal pembelian. Sementara itu, transaksi yang jarang terjadi akan dicatatkan dalam kolom serba-serbi. Lalu tidak lupa secara berkala semua transaksi yang terjadi akan dijumlahkan dan dipindahkan ke buku besar. Lalu yang selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal satu ini akan mencatat penjualan barang secara kredit yang terjadi dalam perusahaan. Sama halnya jurnal pembelian yang membedakan transaksi kredit dari transaksi tunai. Penjualan yang terjadi secara debit akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Lalu yang selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Berbanding terbalik dengan jurnal penerimaan kas, pada jurnal satu ini akan dicatat seluruh pengeluaran secara tunai, baik menggunakan cek maupun kas, misalnya pembayaran utang, serta pembelian barang secara tunai. Kedua hal ini umumnya memiliki kolom khusus dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu yang terakhir ada jurnal penerimaan kas. Di dalam jurnal penerimaan kas, hal yang akan dicatat ialah seluruh transaksi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah uang tunai dalam kas. Penambahan jumlah uang kas ini dapat berasal dari berbagai macam sumber pemasukan perusahaan, misalnya penjualan barang secara tunai, setoran modal dari pemilik, penagih piutang, ataupun pencairan kredit bank. Lalu yang selanjutnya ada tahap siklus akuntansi. Nah, pada proses akuntansi biasanya dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan. Sebelum memulai seluruh proses, maka pastinya kita membutuhkan data yang otentik dan juga akuntabel. Jadi tahap pertama, kita harus mencatat setiap kegiatan transaksi keuangan dengan pencatatan secara detail dapat memudahkan dalam penganalisisan arus khas cash flow dalam perusahaan dagang. Setelah itu, pada tahap kedua ada tahap pengikhtisaran. Nah, untuk tahap ini kita harus meringkas laporan yang sudah dibuat tadi. Tujuannya dari peringkasan laporan keuangan adalah dapat memudahkan kita nantinya ketika penganalisisan data. Semakin jelas dan ringkas tentu akan lebih bagus. Pada langkah peringkasan ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama ada membuat atau merancang neraca saldo. Lalu selanjutnya ada menyusun jurnal penyesuaian,
pembuatan jurnal penutup, setelah itu membuat neraca saldo, dan menggunakan informasi dari data itu untuk mengambil keputusan atau kebijakan, dan yang terakhir membuat jurnal pembalik. Lalu yang selanjutnya ada tahap laporan. Pada step yang akhir ini, pembuatan atau perumusan laporan merupakan beberapa analisa dari kedua tahap sebelumnya. Pada tahap ini, laporan keuangan harus mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, membuat laporan neraca atau balance sheet. Kemudian membuat laporan laba rugi. Kemudian membuat laporan perubahan modal. Lalu yang selanjutnya membuat laporan arus kas atau cash flow. Dan jika diperlukan, laporan yang selanjutnya adalah catatan laporan keuangan yang merupakan laporan tambahan yang isinya berupa catatan informasi secara lebih detail terkait akun tertentu. Dengan begitu memberikan nilai lebih komprehensif terhadap laporan finansial sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir ada tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Saya akan jelaskan mengenai tahapan siklus satu persatu. Yang pertama ada mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah atau tahap pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi sebuah perusahaan dagang. Misalnya ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau didebit. Lalu yang selanjutnya mencatat di buku besar atau posting ke buku besar. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke buku besar pembantu. Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar pembantu mengkategorikan perubahan atau dari debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja. Lalu yang selanjutnya ada membuat neraca saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini tidak disesuaikan. Setelah semua entry jurnal diposting ke akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Posting akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya, masing-masing saldo akan ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Lalu yang selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengkoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode terjadinya. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian, seperti pembayaran di muka, akrual, dan pengeluaran non-tunai. Lalu yang selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Ada 2 cara utama untuk menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Pada dasarnya, perlu diperhatikan bahwa hanya akun aktif yang akan muncul pada laporan keuangan yang harus dicantumkan pada neraca saldo. Lalu yang selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum seperti neraca, laporan laba rugi perusahaan dagang, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Lalu yang selanjutnya ada membuat jurnal penutup.
Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo ke akun permanen. Dengan kata lain, fungsi akun jurnal penutup adalah melakukan penutupan akun sementara atau diatur ulang pada akhir tahun. Ini biasa disebut dengan menutup buku yang terjadi pada perusahaan dagang. Misalnya, akun pendapatan mencatat sejumlah pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi, bukan selama masa pakai perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan atau setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo setelah entry penutupan telah dijurnal dan diposting ke buku besar. Tujuannya, penyusunan saldo uji coba pasca penutupan adalah memverifikasi bahwa semua akun sementara telah ditutup dengan benar dan total debit dan kredit dalam sistem akuntansi sama dengan setelah entry penutupan dibuat. Lalu yang tahap terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Jurnal pembalik dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Jumlah ini bersifat opsional tergantung pada apakah ada atau tidak menyesuaikan entry jurnal yang perlu dibalik. Mungkin hanya sekian yang bisa saya bahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.